satu contoh masjid ini tetap kunut. Masjid ini tetap kunut walaupun saya sendiri juga tidak terbiasa kunut. Saya sebagai ketua DKM. Kemudian masjid ini juga tetap di 23 walaupun banyak yang usul 11, tapi kita coba fasilitasi dengan baik. Yang kami sampaikan adalah bahwa yang terpenting adalah membangun kerukunan di antara para jamaah dan tidak memperdebatkan hal-hal yang sangat kecil dan justru itu bisa melemahkan ukhuwah Islamiyah kita. Dan alhamdulillah dengan tidak hanya dengan himbauan tapi dengan memberikan mereka pengetahuan tentang fikih dan lain sebagainya, alhamdulillah semuanya bisa menerima dengan baik dan sampai detik ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillah, masya Allah, la yusrifu su'a. Assalamu alaik zainal anbiya. Assalamu. Jumpa lagi dengan UJN TV, channelnya kita semua. Sekarang hari Selasa, hari apa nih? Hari Sabtu, silaturahmi atau bertandang ke Masjid Al-Muhajirin yang ada di kawasan Kota Depok, RW 03. Ini orangnya muda, energik, dan tahan lama. Barangkali kita ngobrol-ngobrol saja di dalam. Oke? Monggo. Ya, ini Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin yang ada di RW 03, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Namanya Pak Haris. Haris apa? Abdul Haris. Abdul Haris, luar biasa. Jadi hamba penjaga. Penjaga gawang. Yang melindungi. Jadi sebuah benteng. Pak Haris, boleh saya tanya program-program apa yang menjadi unggulan di Masjid Al-Muhajirin ini? Ya, Tat. Mungkin berangkat dari isi dulu kali, Tat. Ya. Jadi sebenarnya angan-angan kita dulu, angan-angan saya terutama, itu sebenarnya kepingin menjadikan masjid ini masjid yang terbuka. Masjid yang terbuka, baik terbuka secara fisik masjid ini, juga masjid ini juga terbuka secara pemikiran, secara madhab, dan lain sebagainya. Dan ini bisa menjadi tempat yang enak untuk diskusi, masjid yang bisa ditempati dan didatangi siapa saja, dan bisa dijadikan tempat berkumpulnya semua orang dan semua kalangan. Itu cita-cita besar saya, karena selama ini masjid ini dulu banyak diberikan masukan oleh masyarakat. Masjid, kalau hampir di banyak masjid itu hanya untuk mampir saja susah, kadang-kadang masjid dikunci dan lain sebagainya. Nah, saya pingin di awal kepengurusan saya dulu, saya kepingin masjid ini menjadi masjid yang terbuka. Itu tadi saya akan sampaikan, masjid yang terbuka secara fisik maupun secara pikiran. Itu tadi. Nah, oleh karenanya, makanya langkah awal yang saya lakukan adalah bagaimana masjid ini menjadi masjid yang nyaman dan tersedia fasilitas untuk para musafir atau siapapun yang memang ingin berlama-lama di masjid. Makanya kami sediakan semua kebutuhannya, minimal kalau mampir ada minumnya, ada kopinya, ada tehnya, kemudian ada kebutuhan mereka untuk teman-teman Gojek, Grab, dan lain sebagainya, itu yang mampir pengen ngecas juga kita sediakan fasilitas dan lain-lain. Itu kira-kira di langkah awal saya. Nah, inilah yang menjadi keunikan atau masjid yang saya rasakan selama ini ya. Ada pemikiran terbuka secara
secara fisik dan pemikiran atau secara visinya terbuka ya untuk semua kalangan. Ini cukup bagus. Kemudian apakah pendukung daripada keterbukaan sebuah masjid yang memang dasarnya itu adalah rumah milik kita semua, Ya. Baik itu di sekitar kita atau musafir-musafir tadi, ada nggak pendukung yang menjadi magnet khususnya bagi Masjid Al-Muhajirin? Ya, setelah langkah tadi itu, fasilitas itu, terus kemudian saya berpikir masjid ini harus menjadi, kalau mau masjid ini menjadi terbuka dan menjadi milik bersama, maka masjid ini harus bisa bermanfaat dan berkah buat masyarakat di sekitar. Itu konsep yang saya coba kembangkan. Jadi bagaimana masjid ini bermanfaat buat masyarakat, tidak hanya untuk ibadah, tapi masjid ini juga memberikan syiar dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Ini yang konsep yang saya coba kembangkan, makanya saya sampaikan ke teman-teman, masjid ini harus nol saldo. Semua infak dan sodakoh yang diberikan oleh jamaah kepada kita harus disampaikan secara segera kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, salah satu yang menjadi program kita itu adalah dengan program Al-Muhajirin Berbagi Berkah. Ini yang kita lakukan setiap bulan, hampir setiap bulan, semenjak pandemi dulu, kita membagikan berkah kepada hampir ke seluruh masyarakat, tidak hanya di RW 03, tapi juga RW 01, RW 02, 03, 04, 06. Jadi masyarakat-masyarakat yang kurang beruntung, kita coba fasilitasi, kemudian di luar itu kita coba juga ikut mengurus jenazah dengan menjadikan masjid hadir, tidak harus diminta. Kemudian kita juga kemarin pada saat pandemi kita juga hadir untuk memberikan bantuan pada isoman-isoman, tidak hanya di RW 3 tapi di lingkungan seluruh RW di lingkungan Masjid Al-Muhajirin. Dengan cara itu saya pikir semoga mereka mencintai masjid dan mereka akan hadir ke masjid, kemudian menjadi masjid ini ramai dan menjadi tempat berkumpulnya banyak orang. Kira-kira itu. Ya, inilah barangkali yang menjadi pemikiran masjid seharusnya. Ya. Jadi ketika kita mengajak masyarakat ke masjid, di sisi lain kita tidak mengetahui problem daripada masyarakat, umpamanya seperti sholat gitu ya, seperti mengaji, akan tetapi mereka itu agak susah untuk diajaknya. Mungkin ada problematika yang lain di pihak keluarga atau pribadi masyarakat itu sendiri. Nah, ini sepertinya sudah melakukan itu. Problematika masyarakat khususnya masjid harus menjadi makmurkan masjid dan bisa memakmurkan masyarakat. Artinya ketika kita makmurkan masjid dalam hal peribadatan setiap harinya, Ya. ketika itu masjid harus bisa memakmurkan masyarakatnya, kan kira-kira seperti itu. Betul. Di sisi apapun, di momentum apapun, masjid itu ditunggu kehadirannya. Betul. Untuk mempermudah komunikasi, hubungan, mempermudah juga mengajak, barangkali ya Mas ya. Betul. Nah, tadi yang menarik tentang saldo 0%. Kira-kira Masjid Al-Muhajirin sudah melakukan hal itu sampai 0% saldo? Ya, 0% itu dalam pengertian begini tadi ya. Di masjid ini kami bagi dua. Jadi ada saldo operasi, ada keuangan operasional dan ada keuangan untuk sosial. Nah, yang sosial itu semaksimal mungkin kita manfaatkan sepenuhnya untuk masyarakat. Nah, yang operasional pun ini kami menetapkan minimal ada cadangan 1 bulan untuk kebutuhan operasional ke depan. Itu saja. Yang lain kami persilahkan teman-teman untuk berkreasi, dimanfaatkan, dan kami sekarang ini di masjid, teman-teman pengurus di masjid, kalau saldo kita sudah lebih dari 15 juta saja sudah gerah kita. Artinya saya ingin teman-teman itu risih ketika saldo masjid itu besar.
Sehingga harus segera cepat-cepat dimanfaatkan dan disalurkan dalam bentuk apapun. Begitu tuh. Karena ketika saldo sebuah lembaga atau masjid gitu ya, yang memang ini adalah rumah Allah, seharusnya memang seperti itu. Bahkan kita harus takut dengan saldo besar itu, besok di hadapan Allah akan dihisab. Betul. Masjid yang sudah diamanahkan ke kita, terus mereka itu bersedekah, berinfak, beramal secara materi di masjid kita, segera disalurkan kembali. Mungkin itu ya. Betul. Supaya karena tujuan mereka itu bagaimana dia punya harta, punya uang barangkali ya, disumbangkan untuk masjid itu kan segera dipergunakan. Betul. Tidak berlama-lama di masjid atau numpuk di kas masjid, taruh di manalah atau di salah satu perbankan, kita nggak ngerti. Ya. Itu yang kurang baik ya Mas menurut kita ya. Betul. Nah, harusnya seperti ini. Ketika masjid itu besar saldonya, bukan berbangga ya seharusnya ya. Seharusnya dia merasa risih dan merasa gerah untuk segera menyalurkan dan memanfaatkan kepada tepat. Kira-kira begitu ya. Betul. Bukan betul sembarang juga ya untuk memanfaatkan. Betul. Karena itu amanah daripada jamaah khususnya yang menginfakkan. Betul. Nah, ini Mas, ini kan saya lihat tampilannya anunya cukup bagus. Secara fisik masjid ini sudah cukup memenuhi ini gitu ya. Terus luasnya saya rasa cukup, ada perpustakaan, terus berdampingan dengan kantor RW juga. Betul. Tempat wudhunya cukup bersih dan dijaga dengan bagus ya. Terus ada toiletnya juga ada ya Mas? Ada. Untuk buang air kecil dan besar ada ya? Ada. Nah ini perpustakaan. Apa ini sekedar pajangan aja Mas atau dibaca oleh para jemaah? Iya. Jadi perpustakaan ini memang kita bikin khususnya untuk kalangan anak-anak dan pemuda. Kebetulan saat ini masjid ini sudah mulai menggerakkan remaja masjid. Alhamdulillah sudah aktif dan anak-anak kita yang karakter di masjid ini, anak-anak kecil-kecil sampai remaja itu rata-rata mereka tidak pulang setelah sholat maghrib dan mereka harus nunggu sampai isya. Dan dulu mereka akan main ke sana kemari. Makanya dengan perpustakaan ini kita sediakan bacaan-bacaan yang ringan buat mereka. Ada bacaan untuk anak-anak dan mereka bisa memanfaatkan itu dan kita buka lebar agar anak-anak kembali lagi senang ada di masjid dan juga sekaligus dapat informasi dan bacaan-bacaan ringan ketimbang kemudian mereka harus terus bermain gadget atau gitu kan. Itu memang menjadi tantangan buat kita saat ini. Generasi kita dengan zamannya berbeda dengan zaman kita dulu. Kalau kita tidak pandai mengarahkan generasi kita, nanti dikhawatirkan malah mencari jalan-jalan yang kurang bermanfaat, banyak mudaratnya. Nah, Masjid Al-Muhajirin sudah menyediakan fasilitas dan insya Allah kalau itu diikuti akan bisa menuntun dan membimbing generasi kita. Kurang lebih seperti itu. Mas, ini masjid cukup megah. Yang saya ingin tanyakan supaya ada keberimbangan antara ibadah mahdahnya dengan ghairu mahdahnya. Artinya yang mahdah ini yang sudah disyariatkan, ketetapan syariat. Semacam sholatnya, ya kan? Seperti iktikafnya, baca Al-Qur'annya, terus menuntut ilmunya, ada kajian-kajian yang sudah diprogram barangkali mulai dari sholat. Bagaimana dengan luas masjid yang menampung volume sekian orang, ini apa penuh atau ini Mas? Ya, jadi alhamdulillah sejak pandemi dan sejak kita menerapkan sistem masjid hadir untuk masyarakat, jumlah jamaah kita menjadi sangat meningkat cukup besar. Dan sebenarnya ruang utama masjid ini ada di atas sebenarnya. Ada di atas ruang utama kita, dan ruang di bawah itu sebenarnya dikhususkan untuk kegiatan serbaguna. Kegiatan serbaguna. Nah,
karena berbagai pertimbangan cukup banyak jamaah-jamaah yang sepuh yang juga kepingin beribadah di masjid ini dengan rutin dan itu menyampaikan ke kami, maka kami fasilitasi kegiatan-kegiatan rutin masjid itu sekarang ada di lantai bawah. Jadi Jumat yang atas itu hanya kita pakai untuk kegiatan-kegiatan besar yang membutuhkan banyak orang, misalnya Jumat 2 lantai kita pakai. Kemudian kajian-kajian, kita punya kajian rutin Ahad pagi dan kajian malam Jumat atau Kamis malam. Ada kajian, kalau yang Ahad pagi itu kajian-kajian yang populer saja, tak? Habis itu kita makan bersama, sarapan pagi bersama dan kita siapkan semuanya. Terus kemudian malam Jumat juga habis maghrib ada tahlilan, kemudian ada Isya ada kajian yang memang spesifik. Kita kajian tentang fikih sama tafsir Quran. Itu yang malam Jumat. Dan itu sekali lagi 2 kajian itu kita pakai sekali lagi untuk mendukung visi kami dulu yang ingin menjadi masjid ini masjid terbuka secara pikiran. Jadi kami sampaikan ke Ustadz, berikan kami opsi yang cukup banyak hingga kami tidak hanya fokus di satu, tapi juga kami punya landasan bagaimana mazhab yang satu berpikir, mazhab yang lain juga memberikan argumentasi dan seterusnya. Nih, Itu kira-kira. bagus. Ada nggak yang dijumpai dengan Mas Haris selaku Ketua DKM selama perjalanan ini yang tadi cukup bagus, menjadikan masjid ini yang terbuka untuk semua kalangan, yang sangat mengental sekarang barangkali persaingan madhab, persaingan metode amaliyah kita, tata cara beribadah. Dengan perangkat-perangkat diiringi dengan keterbukaan berpikir, difasilitasi dengan perpustakaan atau kajian-kajian ilmiah yang memang ada tuntunannya, masih kembali dan lain-lain ada. Tapi alhamdulillah dengan kita melakukan kajian fikih dan kita buka semuanya, maka apapun yang dipilih oleh masjid ini alhamdulillah bisa diterima oleh semua pihak dan bisa menerima dengan baik. Salah satu contoh masjid ini tetap kunut. Masjid ini tetap kunut walaupun saya sendiri juga tidak terbiasa kunut. Saya sebagai ketua DKM. Kemudian masjid ini juga tetap di 23 walaupun banyak yang usul 11, tapi kita coba fasilitasi dengan baik. Yang kami sampaikan adalah bahwa yang terpenting adalah membangun kerukunan di antara para jamaah dan tidak memperdebatkan hal-hal yang sangat kecil dan justru itu bisa melemahkan ukhuwah Islamiyah kita. Dan alhamdulillah dengan tidak hanya dengan himbauan tapi dengan memberikan mereka pengetahuan tentang fikih dan lain sebagainya, alhamdulillah semuanya bisa menerima dengan baik dan sampai detik ini ya. Oh ya, Mas, sebelum kita tutup perbincangan kita, kira-kira apa nih program yang terdekat yang memang ininya spesial gitu? Ya, Ustadz, pemirsa UJN TV yang semoga semuanya ikut menonton channel ini. Jadi saat ini masjid ini mengembangkan kafe masjid. Subhanallah. Kafe masjid mungkin agak tidak lazim ya masjid punya kafe. Tapi inilah gaya berpikir anak muda kita sekarang. Bagus. Nah, kami ingin merangkul kafe masjid ini menjadi kafe yang nanti akan diusul oleh remaja-remaja masjid. Dan kafe ini store and cafe sebenarnya, Tat. Store and cafe. Dan kita juga menerima produk-produk masyarakat di sekitar, baik itu makanan kecil atau apapun yang bisa ditaruh di masjid, agar kemudian nanti masyarakat juga berkembang, anak-anak remaja kita juga punya kegiatan, dan yang terpenting adalah masjid dijadikan tempat berkumpulnya semua orang dan khususnya anak-anak muda. Itu nanti bisa kita lihat kafenya seperti apa. Silahkan mampir. Barangkali ini ya daripada program salah satu masjid rumah ibadah umat Islam yang berada di Kota Depok, khususnya di Kelurahan Mekarjaya,
RW 03. Pak Haris, sangat banyak sekali program-programnya yang sudah disampaikan, bisa jadi menjadi masjid percontohan yang ada di Kelurahan Mekarjaya. Subscribe, like, and share UJN TV, channelnya kita semuanya. Terima kasih, Dok. Kafe. Oh iya. Lokasi kafe Masjid Al-Muhajirin yang tidak jauh dengan masjid di sebelah kiri kalau kita ngadep ke sana ya. Ya, ini Mas Haris. Ini ya. Ya, ini kafe buat anak-anak muda. Dari anak-anak muda kan. Ya. Semuanya anak-anak muda. Bukannya dari jam berapa ke jam berapa, Mas? Sementara ini kita buka malam kan. Malam ya. Tapi sekali lagi ini baru memimpin kan. Mudah-mudahan. Setelah kafe kita dirikan, awali dengan kafe ini, mudah-mudahan Al-Muhajirin, Masjid Muhajirin punya supermarket Amin. yang ada di Kota Depok. Jadi menjadi menyediakan kebutuhan masyarakat yang ada di Kota Depok. Berawal dengan kafe. Ayo, mudah-mudahan berjalan lancar.